Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Yusuf Prayoga ingin berbincang-bincang sedikit dengan narasumber yang ada di depan saya ini, Saudara Muhammad Johol Ali Fardani. Eh, yang gua dengar, kabarnya lu pernah jadi duta genre Kota Palangkaraya, itu benar gak sih? Alhamdulillah dipercaya sebagai Duta Genre Kota Palangkaraya dan juga Wakil Satu Duta Genre tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Itu berarti sekarang masih atau udah pindah tangan? Masih sampai bulan Juli ini sih untuk jabatannya. Bentar lagi lah mau berakhir. Berarti jadi ini kan sekarang lagi pandemi gitu loh. Berarti kegiatan lu sebelum dan sesudah pandemi ini gimana sih gitu? Ada perbedaan atau jauh gitu? Ya pastinya ada perbedaan sih kayak ya dulu biasa kegiatan offline, kuliah, terus juga bantu orang tua, terus juga kalau misalnya di genre kan kami ada sosialisasi, terus juga langsung terjun ke masyarakat, terus juga kayak pemilihan duta kemarin yang harusnya offline, ada malam puncak dan lain sebagainya tuh harus dibatalin karena adanya pandemi ini jadi tertunda selama beberapa bulan kayak gitu. Sampai harus ada surat izinnya dulu baru kegiatan yang biasanya bisa dilakukan offline harus tunggu surat izin dari Satgas baru bisa kegiatan. Berarti Banyak perubahan lah. berarti tentang kegiatan-kegiatan yang lu tekuni itu berarti sekarang via daring gitu ya? Ya daring lah boleh bilang sih sebagian besar daring ya semi lah semi daring. Jadi ada yang kalau misalnya bisa online cuman karena memang kita banyak praktek harus di lapangan jadi Berarti ada harus waktu berkumpul gitu. ya ada kumpul walaupun ya mungkin satu dua kali lah gitu. Eh, jadi kan sekarang masanya itu udah beda gitu. Sekarang kan ini ada virus corona gitu, virus COVID-19. 19 berarti kurang lebih corona ini udah dua, kurang lebih 2 tahun ya, sudah menyebar ke hampir ke seluruh negara gitu. Nah, eh, dengan adanya penyebaran virus ini, menurut lu kira-kira ini ada kesalahan atau dari masyarakat-masyarakat Wuhan Tiongkok itu sendiri yang tidak menjaga apa namanya kesehatan, kebersihan atau apa sih, atau ada dari pemerintah sendiri yang kurangnya menutup akses bagi para turis-turis asing yang untuk memasuki negara-negara mereka gitu, atau faktor lain? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya namanya ini musibah ya namanya musibah ada bencana pandemi ini kita nggak tahu juga ya apa entah ini buatan atau enggak atau memang karena adanya pola perilaku kehidupan yang kurang baik di Tiongkok. Cuman bisa bilang bahwa penularan ini sih kita agak lambat ya untuk penanganannya. Khususnya di periode awal dari penyebaran virus waktu ramai di seluruh dunia ini lagi nyebar, Indonesia salah satu negara yang dibilang santuy gitu ya. Santuy dalam menanggapi kenapa dibilang santuy karena di saat semua negara udah mulai lockdown, negara lain sudah mulai ngambil kebijakan untuk tetap di rumah, stay at home, kemudian untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar, di orang Indonesia malah ngeremehin dan ngegampangin bahwa ya corona itu nggak bakal masuk Indonesia gitu, masih jauh lah. Paling kalah sama penyakit masuk angin, terus diabetes, dan lain sebagainya itu corona kayak ya kecil lah, dianggap sepele dan hingga akhirnya ada kasus klaster baru pertama kali yang muncul di Bogor membuat langsung panik dan saya rasa sih hampir semua masyarakat tuh nggak siap dan pemerintah pun kelihatan cukup kelabakan di waktu di awal karena ini kayak masih baru banget ya gitu. Eh, berarti eh, berarti menurut lo itu ada adanya entah itu dari perilaku masyarakat Tuhan itu sendiri, tapi kan ini musibah gitu loh. Kan kita nggak ada yang tahu tuh. Ini virus COVID-19 ini kabarnya yang gue baca itu sih sudah kurang lebih di Indonesia sendiri tiap harinya itu bisa ribuan kasus yang meninggal dunia itu. Nah,
menurut lu dengan adanya virus COVID-19 ini apakah mengganggu gitu kehidupan di mana kita bermasyarakat itu yang biasanya itu berkumpul, berbincang-bincang, loh, entah itu ngomong berbicara apa, entah itu tentang kuliah, pekerjaan atau semacam itu, menurut lu keganggu nggak sih? Ya keganggu lah, soal jelas banget gitu kan. Kalau tadi kita ngomongin bencana pun kita nggak bisa nyalahin atau nuntut Cina kan. Untuk semua ganti rugi banyak banget yang meninggal. Terus juga ya saat ini semua bisnis boleh dibilang susah banget sih untuk tetap survive di pandemi kayak gini. Mungkin ya baru pemerintah mikirin untuk ambil new normal. Akhirnya perekonomian bisa jalan pelan-pelan. Cuman ya emang kaget sih, pasti banyak yang kaget. Eh, berarti ini kan kita sekarang lagi stay home atau di rumah aja gitu. Nah, ini kan khususnya ya, untuk anak-anak muda kita sendiri kan ini, apakah menurut lo itu dengan kita di rumah aja itu mengganggu yang namanya sebuah kreativitas atau anak-anak muda ini membuat sebuah karya atau sebuah inovasi terbaru lah untuk ibaratnya itu kan ini waktunya lebih banyak gitu di rumah aja masa cuma rebahan main game scroll HP gitu kan nggak ada faedahnya gitu menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih sebagai anak muda gitu ya, anak muda mereka pasti waktu dikekang di rumah pasti mereka sudah mikirin banyak hal banget untuk mengembangkan kreatifnya. Bahkan mungkin pandemi ini salah satu menjadi kesempatan mereka untuk explore diri mereka masing-masing kayak gitu. Untuk saat ini sih aku lihat anak muda sih keren-keren sih, kita tuh keren-keren banget, ada yang jadi konten kreator, kita tuh nggak nyangka bahwa ada kerjaan kayak youtuber, terus player TikTok, player games, e-sport, itu kayak naik-naik banget di dunia digital nih waktu pandemi kayak gini. Jadi kalau ngomongin kreativitas aku pikir sih anak muda sih mereka lagi jaya-jayanya sih tahun ini kayak gitu. Meskipun boleh dibilang mereka harus merubah kebiasaan yang awalnya itu offline jadi online, bahkan di online pun mereka masih bisa ada yang ngadakan konser virtual, terus ada yang ngadakan photoshoot virtual, banyak banget kreativitas yang bisa dilakuin kayak gitu. Berarti dengan virtual online gitu kan berarti nggak sepenuhnya gitu mengganggu kan kita tetap bisa berkarya gitu kan. Tentu aja masih bisa berkarya sih. Tinggal kita aja gimana yang mengendalikan potensi diri kita kayak gitu. Eh, untuk ini kan masanya pandemi COVID-19 ya. Pastinya bukan Indonesia saja sih, mungkin hampir seluruh negara gitu. Eh, Kaget gitu dengan adanya virus ini, pastinya perekonomian sebuah negara itu terganggu, khususnya pada awal-awal virus COVID-19 itu terjadi ya. Pastinya itu mengalami yang namanya krisis, tidak adanya pemasukan, tidak adanya uh, dan lain sebagainya lah itu. Nah, dengan krisisnya perekonomian ini kurang lebih beberapa bulan setelah masuk Indonesia itu pemerintah menerapkan yang namanya ada kebijakan new normal. Nah, new normal yang di sudut pandang pemerintah ini kan untuk yang namanya membangun membangun perekonomian itu yang awalnya jeblok sekali itu supaya agar lebih bangkit lagi lah, supaya lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya itu untuk menciptakan peluang-peluang dari untuk para menengah ke bawah gitu loh, untuk lebih bisa bereksplorasi dengan masyarakat sekitar gitu loh. Nah, menurut lu dengan kebijakan pemerintah ini, lu setuju nggak sih? Gue sih setuju ya, soalnya ini menurut gue salah satu langkah pemerintah yang bagus banget. Maksudnya bagus ya, ini bukan yang terbaik sih, cuman paling nggak pemerintah sudah ngambil langkah daripada diam aja gitu kan. Pemerintah sendiri sadar bahwa kalau mereka nggak ngapa-ngapain atau berdiam diri aja, masyarakat perlu dibantu gitu kan. Banyak sih kebijakan dari new normal yang diterapkan ini, ya setidaknya yang awalnya benar-benar pure nggak ada kegiatan, sudah ada kegiatan walaupun ada pembatasan, ada prokes, ada ketentuan yang harus dipatuhi kayak gitu kan. Cuman kalau kita ngomongin ke segi ekonomi, ngomongin ke segi mobilitas itu sudah banyak nih masyarakat yang sudah mulai bisa berjualan secara normal. Terusnya mungkin kayak orang-orang ada di pasar, orang-orang ada yang
pokoknya masih tradisional, masih belum mengenal teknologi tadi bisa mulai menjalankan ekonominya lagi. Soalnya kalau kita ngelihat waktu lockdown kemarin benar-benar ditutup dan ada pembatasan jam malam kan, jadi susah gitu. Kalau misalnya orang anu pun juga kena gerbek, kena sanksi kayak gitu. Jadi menurut aku sih pemerintah juga udah mulai melihat bahwa kalau tidak ada new normal sih akan susah untuk berjalan. Jadi pemerintah mencoba untuk menjalankan prokes dan juga tetap menjalankan ekonomi secara bersamaan gitu. Walaupun ya ini bukan yang terbaik dan juga pasti ada kekurangannya sih kayak gitu. Itu tadi kekurangannya pasti ada. Ini kan dengan adanya new normal pastinya ada yang namanya itu kerumunan lah, kerumunan masyarakat gitu. Itu menurut gue sih itu bisa saja menjadi kluster-kluster baru dari penyebaran COVID-19 yang itu bahkan bisa menyusahkan pemerintahan Indonesia sendiri yang awalnya misalnya ribuan kasus, bahkan jika adanya new normal ini mungkin bisa jadi jikalau tidak menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas di luar ruangan, mungkin itu bisa saja sih bertambah gitu loh menurut gua. Menurut tuh? Kalau menurut aku sih emang sih karena ada kebijakan ini ada dua kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan pertama ya ekonomi bisa jalan, terus juga kegiatan normal bisa berjalan. Cuman di lain sisi juga ada kemungkinan bahwa klaster-klaster baru akan bertambah semakin banyak gitu kan. Cuman kalau menurut aku sendiri sih pemerintah melaksanakan ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia patuh. Cuman kalau kita ngelihat sekarang sih ada yang nggak percaya, ada yang bilang corona itu hoax atau cuman nggak ada, cuman dibodoh-bodohin kayak gitu. Nah itu yang bikin klaster-klaster itu menjadi nyata kayak gitu. Kalau seandainya semua orang tetap menjaga kesehatan, udah berhati-hati lah, setidaknya sudah meminimalisir segala kemungkinan akan terdapat dari COVID ya, aku pikir nggak masalah sih untuk new normal kayak gitu. Jadi keduanya tetap berjalan, terus juga masyarakat tetap aman, paling nggak dia jaga dirinya sendiri dulu, tetap pakai masker, terus tetap percaya patuhi protokol kayak gitu ya, ekonomi dan juga kesehatan masih bisa berjalan beriringan kayak gitu. Kalau misalnya kita tinggalin harus stay at home, mungkin perekonomian kita akan terpuruk dan kita entah gimana bangkitnya akan susah lagi kayak gitu. Berarti kan yang balik lagi tadi kan dengan masyarakat-masyarakat kita yang sekarang ini sudah beda. Biasanya kita sudah stay home di rumah aja. Pastinya kan yang tadi ada walaupun cuma main HP gitu kan itu tapi ada sekarang ada yang namanya itu e-commerce gitu kan. Nah, sekarang itu udah ada yang namanya wadah untuk para mungkin para untuk orang-orang Swasta kali ya. ya para orang-orang tua atau wira swasta yang mungkin yang kerjaannya itu di PHK setelah corona ini mungkin bisa itu menjadi peluang gitu loh untuk menyalurkan bakat mereka atau jualan mereka untuk itu bahkan bukan hanya di Indonesia saja bisa dilihat itu bahkan bisa dilihat di sampai di luaran negeri gitu loh. Nah, apakah dengan adanya e-commerce ini menurut lu menjadi langkah tepat bagi masyarakat-masyarakat kita untuk membangkitkan ekonomi terusus untuk keluarga mereka sendiri gitu? Ya mungkin banget sih, tinggal gimana memanfaatkan aja. Ini juga jadi peluang baru karena semuanya serba online tadi. Jadi peluang untuk memasarkan barang secara online juga terbuka lebar, tidak ada biaya yang dipungut biasanya kan. Terus juga banyak online shop yang sudah mencakup se-Indonesia gitu kan, maksudnya secara nasional dan juga bahkan mungkin global, bisa jual barang secara global, di mana tentunya pasar itu lebih terbuka lebar, terus juga ya pastinya bisa menambah customer gitu. Mungkin yang awalnya dia jualan di rumah cuman yang beli tetangganya, paling jauh mungkin teman yang pindah kampung, pindah kota kayak gitu. Kalau sekarang pasarannya sudah sampai se-Indonesia gitu, semua orang bisa tahu, tinggal bersaing dengan ketat aja dengan yang lainnya gitu. Itu menjadi membuka peluang baru untuk para wirausaha menurut aku sendiri sih. Terutama mereka yang ingin berjualan di e-commerce, banyak banget yang jual kayak baju, terus makanan, perabotan kayak gitu. Nah, itu menjadi keuntungan sih bagi mereka karena di era pandemi ini semuanya serba online dan karena orang mungkin sulit untuk keluar dan juga mereka banyak di rumah, jadi mungkin scroll untuk beli belanja di e-commerce itu jadi lebih mudah kayak gitu. Bicara tentang
ini kan sekarang setelah yang namanya new normal yang diambil kebijakan pemerintah ini, pemerintah juga ada sedikit bantuan gitu untuk masyarakat, di mana dengan adanya COVID-19 ini ada bantuan-bantuan sosial dari segi material atau bahkan dari bahan-bahan pokok untuk makanan gitu. Nah, untuk bantuan-bantuan ini biasanya kan ada yang namanya itu salah tujuan gitu atau yang harusnya semestinya harus dapat tapi tidak dapat karena itu ada para oknum-oknum yang mengambil kesempatan itu untuk ibaratnya mengambil keuntungan sendiri lah. Itu menurut lu gimana? Ya, kalau menurut aku sih itu pertama memang langkah pemerintah kan udah tepat sih. Cuman ya adalah satu dua oknum atau orang di balik yang ya mungkin bergerak itu nggak beriringan. Terus juga kemarin sempat ada bansos yang dikorupsi juga kayak gitu kan. Nah, menurut aku sendiri sih itu memang oknum yang mungkin pertanggungjawabannya terhadap negara dan juga tanggung jawabnya kepada masyarakat itu masih kurang gitu kan. Jadi itu ada di harusnya memang tetap diawasi, cuman yang namanya kesalahan itu memang melekat ya di manusia kayak gitu. Cuman kalau ngomongin dari sisi langkah yang diambil pemerintah sih itu emang salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan itu kayak gitu. Berarti jikalau misalnya nih kan ada bukan cara yang jauh-jauh aja. Teman gue kan biasanya itu ada kadang daftar yang namanya itu prakerja gitu. Kan per bulan misalnya ada ratusan ribu gitu. Nah, setelah cair itu biasanya eh, uang-uang tersebut itu tidak digunakan dengan semestinya gitu loh. Misalnya yang untuk harusnya yang dari pemerintah itu harusnya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk makanan sehari-hari gitu loh. Nah, itu tapi digunakan biasanya itu untuk hal-hal foya-foya gitu, entah itu untuk main game atau isi-isi top up gitu. Menurut lo itu apakah itu sendiri dari perilaku individunya sendiri atau ada ibaratnya dari pemerintah gitu loh? Ya kalau ngomongin itu sih sudah pasti ke individu kan pemerintah udah ngasih bebas nih dana nih terserah sih. Sebenarnya itu kebebasan sih mau dipakai buat top up game, buat dipakai makan, dipakai minum, buat usaha. Tapi pada dasarnya pemerintah itu punya niatan dengan diberikannya. Lewat prakerja ya, dilatih mereka itu diberi modal. Jadi setelah mereka dapat pelatihan langsung mereka terapkan dengan buka usaha kayak gitu. Cuman kadang sering kali yaitu kalau misalnya di masyarakat itu mereka yang anggapnya ini uang gratis kayak gitu ya udah pakai aja setelah mau belanja buat games, buat beli hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan pengembangan life skill mereka atau bahkan untuk kebutuhan hidup mereka itu enggak malahan ke hal-hal yang foya-foya kayak gitu atau bahkan enggak ada manfaatnya kayak gitu. Nah, kalau ngomongin kesalahan ini tentu ada di masyarakatnya sendiri gitu. Cuman pemerintah sendiri itu udah ngasih opsi atau bantuan supaya masyarakat tuh nggak selalu bergantung ke pemerintah kayak gitu. Pemerintah tuh mau masyarakat tuh sadar sudah diberi pelatihan dan masyarakat itu bisa mandiri kayak gitu, bisa bertahan di tengah pandemi dengan banyak belajar dengan modal yang diberikan kayak gitu. Jadi ketika nanti uang yang diberikan sudah habis dan mereka menyalahkan pemerintah itu salah satu hal yang konyol banget sih. Berarti harusnya dengan adanya prakerja ini untuk menumbuhkan skill-skill mungkin skill-skill yang terpendam dari masyarakat kita itu untuk ibaratnya tetap survive lah di tengah pandemi ini untuk ibaratnya setidaknya untuk bertahan hidup lah untuk makan atau apa gitu. Jika kalau untuk yang foya-foya tadi kan kalau habis ya sudah gitu. Jangan salahkan masyarakat berarti ya uh, untuk itu berarti jangan apa namanya kalau udah habis ya ibaratnya lu jangan pikir lagi pemerintah cuma memberi segini ya pemerintah cuma bisa gini aja gitu. Nah, berarti kan itu kan salah lu sendiri berarti ya. Nah, itu lu poya-poya nggak lu gunakan dengan semestinya gitu untuk mengasah skill lu ibaratnya dalam berbisnis atau bertahan hidup lah itu tadi. Nah, dengan uh, virus COVID-19 ini pemerintah juga apa yang namanya menerapkan adanya pembangunan entah itu dari pendidikan atau kesehatan rumah sakit baru atau untuk
penanganan-penanganan masyarakat yang positif COVID gitu loh. Ya, Nah, itu menurut gue sih itu kebijakan yang udah tepat, tapi biasanya pembangunan-pembangunan ini tidak diiringi dengan yang namanya aspirasi masyarakat. Biasanya masyarakat ini berpikiran, ah cuma bangunan-bangunan doang yang dia, ah cuma ini doang. Tapi kan harusnya dengan pembangunan, dengan jalan atau jembatan gitu biasanya itu dapat menyalurkan bantuan-bantuan itu tadi juga ya, ya. yang ke pelosok-pelosok itu. Nah, Dan kalau ngomongin kenapa dibangun sih menurut aku lebih ke pemerataan ya gitu. Soalnya ketika pandemi gini nih, misalnya kan di Palangkaraya kita aja ngerasain, misalnya mau kirim barang, ongkirnya berapa sih? 43.000, 35.000 kalau itu nggak dapat diskon atau voucher kayak gitu kalau bayar. Nah tapi sedangkan kayak di Jakarta atau di Jawa itu ongkirnya paling cuma 5.000, 1.000 atau bahkan bisa cash on delivery kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri sih, ya adanya pembangunan itu tentunya untuk pemerataan pembangunan dan juga ekonomi. Kayak misalnya di Papua dulu kan pernah sempat harga BBM itu beda-beda kan, ada yang mahal, ada yang murah. Pada akhirnya pemerintah menetapkan satu harga kayak gitu. Jadi Pertamina yang ada di Papua kini sama harganya juga dengan yang ada di Jakarta kayak gitu, harganya sama rata kayak gitu. Sehingga dari segi untuk mobilitas dan pengembangan ekonomi itu bakal jauh lebih murah gitu. berarti nggak ada yang salah sih berarti dengan pembangunan yang kebijakan pemerintah ini ambil itu ibaratnya memeratakan ekonomi yang ada di Indonesia yang kan negara kita ini sangat luas gitu, dari Sabang sampai Merauke, yang dimana itu pasti ada antara pulau-pulau, lautan, itu pasti ada perlu biaya atau perlu bangunan lah istilahnya lah, untuk membantu pemerataan. Nah dengan eh, hari ini pemerintah eh, juga biasanya itu apalah namanya mengambil eh, atau harusnya bisa mengambil dari aspirasi masyarakat yang mungkinnya apakah dengan yang tadi tuh apa jumlah bantuan-bantuan itu misalnya kurang gitu loh dari aspirasi-aspirasi masyarakat itu, menurut menurut lu gimana itu, misalnya kan ini bantuan itu misalnya sekian 500.000 atau ini nggak cukup ini ini itu, kalau kalau menurut lu apakah itu harus dari manajemen dari tiap individunya atau itu ada dari pemerintahnya untuk menambahkan atau eh, istilahnya mendengarkan mencukupi dari kebutuhan masyarakat lah. Ya kalau menurut saya memang aspirasi itu perlu didengerin gitu kan. Tapi nggak semua aspirasi itu harus diiyakan. Maksudnya ada berapa puluh juta kayak gitu masyarakat di Indonesia yang punya pemikiran beda-beda. Kalau semuanya diturutin itu akan ada banyak ribuan opsi kayak gitu. Nah, jadi pemerintah mungkin mendengarkan beberapa, kemudian menyeleksi kayak gitu apa yang seharusnya itu tepat gitu. Terus juga mereka kan ada tim nih, ada tim, ada menteri. Nah, menurut aku tuh udah cukup kayak gitu. Untuk memikirkan kira-kira apa sih yang cocok untuk masyarakat ya gitu. Kalau tiap permintaan masyarakat itu dikabulin semua kayak gitu ya, semuanya akan bergantung kepada pemerintah kayak gitu. Sedangkan pemerintah itu juga mau bahwa masyarakatnya itu berkembang dan juga mandiri kayak gitu. Nggak selalu menuntut akan bantuan pemerintah, 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 dan pemerintah kayak gitu. Sedikit-sedikit pemerintah, sedikit-sedikit pemerintah kayak gitu. Akan tetapi harus bangun dulu kesadaran dari dirinya masing-masing kayak gitu. Kemudian juga manajemen dirinya dulu sehingga mereka tuh sudah siap sebagai anggota masyarakat yang baik kayak gitu. Ketika mereka sudah siap menjadi anggota masyarakat yang baik, ya baru pemerintah bisa menjadi pemerintahan yang baik juga kayak gitu. Karena elemen terkecil dari suatu pemerintah sendiri adalah warga negara kan kalau kita ngomong. Nah, sedangkan warga negaranya sendiri punya banyak kemauan, banyak tingkah, banyak ini itu kan akan susah. Tapi kalau kita ngomongin mereka boleh memberikan aspirasi, tentu perlu memberikan aspirasi dan aspirasi itu harus disampaikan. Apakah semua aspirasi harus dikabulkan? Belum tentu kayak gitu. Tergantung. Kalau semuanya dikabulkan, habis duit negara kayak gitu kan. Dan kebutuhan orang juga beda-beda. Jadi mungkin pemerintah mengambil pukul rata yang sekiranya bisa mencakupi hajat orang banyak kayak gitu. Berarti inilah sebelum ini saya akhiri loh.
ini kan ada pertanyaan terakhir dari saya. Menurut lu sendiri, COVID ini ada nggak sih? Ngomong ada nggak ada, mungkin sampai saya alhamdulillah aku belum kena dan juga keluarga aku juga belum ada yang kena. Cuman aku sih yakin COVID itu ada. Mungkin kita sekarang udah kena, cuman karena kita masih muda, jadi imun kita sendiri mungkin sudah bereaksi kayak gitu. Sehingga COVID yang mungkin kena tuh nggak kita rasa kayak gitu. Cuman kalau kita ngomongin harus taat prokes setiap saat sih itu harus. Pertama menjaga nggak cuman terkait corona aja ya. Di kebiasaan baru ini kita menumbuhkan kebiasaan baik yang baru juga kayak gitu. Kayak misalnya cuci tangan. Terus juga kalau menurut aku masker itu bagus banget sih untuk menutupi kejelekan. Soalnya saya nggak good looking kayak gitu kan. Jadi kalau ada masker itu semuanya terlihat good looking kayak gitu. Jadi kelihatan cakep gitu kan. Secara tidak langsung gitu ya pakai topeng. Ya cuman kalau ngomongin COVID ada atau enggak yang pastinya sudah ada karena kita lihat aja korbannya udah ada banyak kayak gitu. Kalau secara medis juga ada corona, cuman karena variannya tuh semakin berkembang, namanya juga makhluk hidup dan virus, ya kita nggak bisa tahu mana yang paling mematikan. Mungkin aja ada yang udah kena ke kita, cuman yang ringan gitu. Atau mungkin kita kena dan imun kita bereaksi sehingga kita punya imun terhadap COVID mungkin, walaupun kita belum divaksin ya, ataupun yang baru dapat imun setelah divaksin kayak gitu. Cuman ya kita harus tetap hati-hati lah, entah nanti sudah divaksin semua atau sudah normal ya, mungkin tetap hati-hati aja, namanya juga penyakit, namanya juga wabah, kita nggak tahu gitu. Mungkin itu aja ya yang eh, saya mau tanyakan, bincang-bincang sedikit dengan saudara Joal ini. Mungkin eh, dengan adanya COVID-19 ini jadi renungan kita gitu. Ini kan bahwanya itu ada apa dari kuasa Tuhan gitu. Kan kita bisa mewaskan diri kita bahwa kita kan cuma hamba yang nggak berdaya gitu kan. Cuma apa yang namanya itu ibaratnya Tuhan memberikan sesuatu pasti karena hambanya ini berbuat kesalahan gitu kan. Nah, untuk ini menjadi renungan lah, teguran untuk kita bahwa untuk kita ibaratnya itu menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya gitu. Mungkin itu saja bincang-bincang saya dengan saudara Muhammad Joel Ali Perdana ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ini kan mumpung kita lagi berdua ini kan nggak pakai masker gitu. Tapi kan kita di dalam ruangan jual juga gitu dengan menggunakan yang namanya menjaga jarak juga gitu. Mungkin oh iya kemarin sudah swab ya, sudah swab. Dan dengan ini kan aman gitu dalam ruangan juga gitu. Yeah. Nah, mungkin untuk kawan-kawan jika ada yang beraktivitas di luar ruangan itu tetaplah mematuhi yang namanya protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau bisa kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah gitu lah. Mungkin itu saja sih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.